bahwa perkembangan harga-harga di Jawa Timur mengalami penurunan yang sangat signifikan. Saat ini secara mantuman kita mengalami inflasi sebesar 0,21%, dan dengan penurunan ini itu mendorong inflasi tahunan kita hanya 2,83% dan inflasi kumulatif kita hanya 1,18%. Ini menunjukkan bahwa Jawa Timur berada pada kondisi aman. Ini kondisi kita jauh dibanding target pemerintah 3,5% saat ini. Beberapa komoditas yang memang sangat mempengaruhi, kita tahu bahwa pasca Idul Fitri itu terjadi penurunan transportasi, kemudian juga masih terjadinya panen raya mengakibatkan turunnya harga beras yang sangat signifikan. Walaupun beberapa komoditas penting lainnya juga terlihat mengalami inflasi seperti emas perhiasan masih mengalami inflasi. Namun dorongan deflasi sangat besar karena beberapa komoditas penting yang tadinya mengalami kenaikan selama Lebaran itu terlihat mengalami penurunan. Dari 11 kota yang dihitung inflasinya, Sumeneb mengalami deflasi terdalam sebesar 0,87%, dan Banyuwangi mengalami deflasi sebesar 0,05%. Ini penting untuk para pemangku kepentingan berikutnya ya. Beberapa catatan, kami hanya ingin catatan bahwa deflasi harus menjadi perhatian karena biasanya berikutnya akan diikuti dengan beberapa kenaikan harga. Saat ini yang terdeteksi itu adalah bahwa di bulan Mei, walaupun terjadi deflasi harga beras yang sangat dalam, namun terlihat terjadi kenaikan harga gabah sebesar lebih dari 8%. Ini tentu harus kehati-hatian untuk bulan-bulan berikutnya, karena kalau kenaikan harga gabah umumnya harga beras akan mengalami kenaikan. Berarti rawan terjadi kenaikan inflasi ya Pak? Juga tidak, karena saat ini kita lihat di data ekspor kita juga impor beras kita juga cukup dalam. Jadi pemerintah sebenarnya sudah menyikapi itu bahwa akan terjadi gelombang di semester kedua itu dengan impor sereal kita juga cukup tinggi. Eksporin. Penurunan 27,61%, di mana penurunan ini umumnya penurunan juga terjadi dari semua sektornya juga mengalami penurunan. Secara mantuman memang kita turun 27,61%, tetapi secara YoY kita masih lebih baik ya, 35,26%. Dari migas kita memang masih surplus, naik 31,98%. Tapi penurunan terdalam itu adalah sebenarnya dari non migas yang turun 29,08%. Kalau kita lihat yang mengalami penurunan itu di bawah sektor pertanian itu turun 24,05%, industri pengolahan turun 29,16%, dan pertambangan turun 50,10%. Nah ini juga tentu beberapa hal memang menjadi catatan bahwa struktur ekspor kita itu kan 95,73% itu berasal dari ekspor non migas. Di dalam ekspor non migas itu yang utama itu adalah industri pengolahan sebesar 92,2%. Kita masih punya peluang untuk meningkatkan ekspor pertanian sebenarnya, yang saat ini kondisinya hanya pertanian hanya 3,37%. Penurunannya kenapa Pak? Beberapa komoditas penting kita seperti permata, kan komoditas penting kita itu yang ada di kita itu juga mengalami penurunan, tembaga juga mengalami penurunan, baja juga mengalami penurunan. Itu beberapa komoditas penting yang ada di kita. Biasanya memang bulan Kan 56,63% tingkat penghunian kamar kita, peningkatannya, sehingga ini menjadi catatan penting juga bahwa sebenarnya dengan ini menunjukkan bahwa Jawa Timur masih menjadi tempat tujuan yang sangat baik ya. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa tamu-tamu kita umumnya hanya bersumber dari 3 negara, itu Tiongkok, Malaysia, dan Singapura. Kebanyakan. Iya, kebanyakan. Walaupun bulan April ini dari 3 negara itu 2 mengalami kenaikan, Tiongkok dan Malaysia, tapi dari Singapura terlihat mengalami
penurunan. Soalnya 3 itu Pak, yang kecil-kecil ada. Yang kecil India, Jepang, Amerika, Taiwan, kemudian Thailand, tapi nilainya kecil. Tapi cukup signifikan dari waktu ke waktu terlihat mengalami peningkatan gitu ya. Dari 2022, 2023 dan sekarang 2024 meningkat sangat tajam. Ini mempengaruhi hotel ya Pak? Yang akan mempengaruhi orang datang ke sini kan, tingkat huniannya akan semakin meningkat. Berapa Pak berarti? Saat ini tingkat penghunian kamar kita naik 5,04 poin. Untuk hotel bintang mencapai 48,57% saat ini. Statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur pada tanggal 3 Juni 2024 ini, kami akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Pimpinan di Jakarta. Kali ini kita seperti biasa pada awal bulan, setiap bulannya akan menyampaikan 4 topik. Yang pertama itu adalah terkait dengan perkembangan indeks harga konsumen atau kita sering menyebutnya dengan inflasi. Kemudian yang kedua, kita juga akan melihat nantinya terkait dengan perkembangan nilai tukar petani Provinsi Jawa Timur kondisi bulan Mei 2024. Selanjutnya kami akan menyampaikan terkait dengan kondisi ekspor dan impor Provinsi Jawa Timur beserta neraca perdagangannya pada bulan April 2024, dan yang terakhir itu adalah terkait dengan perkembangan pariwisata kondisi juga bulan April 2024. Bapak Ibu semua, tadi sudah sekilas disampaikan oleh Ibu Pimpinan bahwa secara nasional perkembangan harga pasca Lebaran sudah terlihat bahwa beberapa komoditas mengalami penurunan. Begitu juga dengan perkembangan terkait dengan kondisi panen raya di bulan Mei tahun 2024 ini, sehingga di informasi pertama ini terkait dengan indeks harga konsumen, kami sampaikan bahwa Provinsi Jawa Timur di bulan Mei tahun 2024 mengalami deflasi sebesar 0,21%. Ini tentu adalah sebuah kondisi di mana pada bulan Mei ini pasca Idul Fitri, harga-harga memang banyak yang mengalami penurunan, terutama harga-harga bahan makanan. Begitu juga dengan turunnya harga transport pasca Idul Fitri, dan juga yang paling menentukan itu adalah terkait dengan masih berada pada kondisi panen raya di Jawa Timur, sehingga harga-harga beras itu terlihat masih mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dengan inflasi bulan Mei sebesar minus 0,21%, maka inflasi tahun ke tahun kita saat ini mencapai 2,83%, dan inflasi year to date kita dari Januari sampai dengan kondisi bulan Mei sudah sebesar 1,18%. Dan dari benua Eropa, yaitu selama 18,69 malam, disusul yang berasal dari Afrika sepanjang 17,284 malam, ataupun tahun 2024 tanpa pelintas batas adalah 11,73 malam, yang dimana angka ini masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata sepanjang tahun 2023 yang mencapai 12,71 malam. Pada bagian ini saya akan menyampaikan pola pengeluaran wisatawan mancanegara selama berkunjung di Indonesia.
pada triwulan 1 2024, proporsi pengeluaran terbesar Wisman adalah untuk biaya akomodasi yang proporsinya sebesar 37,85%, diikuti oleh pengeluaran sebesar 12,67%, sehingga rata-rata pengeluaran Wisman per kunjungan itu mencapai kira-kira 1.429 US dollar. Selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan jumlah perjalanan orang Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri atau disebut dengan wisatawan nasional atau WISNAS. Pada April 2024 terdapat 756.021 perjalanan WISNAS. Angka tersebut naik 9,28% dibandingkan Maret 2024 serta meningkat 33,13% dibandingkan dengan bulan April pada tahun lalu.